Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Scorn yang dirilis pada tahun 2013. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang sahabat bernama Sadie dan Jennifer. Mereka ini telah lama menjalin hubungan persahabatan, tepatnya sejak mereka masih kelas 2 SD. Di tengah kesibukan mereka selalu menyempatkan diri untuk bertemu satu sama lain. Ketika sedang makan siang, Sadie memberitahu Jennifer bahwa beberapa hari lagi pacar Sadie bernama Kevin akan mengajaknya berlibur ke sebuah rumah terpencil. Sadie pun sangat senang dan dia sangat yakin pada saat liburan nanti Kevin pasti akan melamarnya. Sadie dan Kevin ini telah menjalin hubungan pacaran selama 6 bulan. Meskipun terbilang belum lama pacaran, Sadie sangat mencintai Kevin dan dia saat ingin membawa rumah tangga bersama dengan Kevin. Sadie pun meminta Jennifer untuk menjadi pengiring pengantin saat upacara pernikahannya nanti. Mendengar hal itu, Jennifer terlihat tidak senang dan dia menyarankan Sadie untuk tidak terburu-buru dalam menikah. Jennifer merasa ragu pada keputusan Sadie yang ingin menikahi Kevin, mengingat mereka baru berpacaran selama 6 bulan. Jennifer meminta Sadie untuk mengenal Kevin lebih dalam lagi, barulah Sadie bisa memutuskan apakah dia ingin menikahi Kevin atau tidak. Saran Jennifer itu ditolak langsung oleh Sadie karena dirinya ingin sekali menikah dengan Kevin. Meskipun baru berpacaran selama 6 bulan, Sadie merasa sudah sangat mengenal Kevin. Beberapa hari kemudian, Sadie dan Kevin pun pergi berlibur di sebuah rumah terpencil. Sesampai di rumah itu, Sadie langsung mengajak Kevin untuk mandi di sebuah danau di dekat sana sambil melakukan kegiatan mantap-mantap. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, mereka pun kembali ke rumah tempat mereka akan menginap. Sadie izin sebentar ke ruang cuci baju untuk mencuci baju mereka yang kotor. Ketika mengecek pakaian Kevin, Sadie menemukan HP Kevin berada di dalam kantong celana Kevin. Lalu, Sadie pun melihat notifikasi pesan masuk dari Jennifer ke HP Kevin yang terlihat seperti orang berpacaran. Dari pesan itu, Sadie menyadari bahwa selama ini Jennifer dan Kevin telah berselingkuh di belakangnya. Hal itu pun membuat perasaan Sadie menjadi marah sekaligus bersedih. Sadie merasa sangat kecewa pada Kevin yang telah mengkhianati perasaannya, padahal Sadie telah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kevin. Sadie pun masih merasa tidak percaya bahwa ternyata Kevin tega berselingkuh dengan sahabatnya sendiri yaitu Jennifer. Meskipun perasaan hatinya saat ini sedang campur aduk, Sadie berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang. Kemudian dia pun mendatangi Kevin dan mulai bertanya apakah Kevin mencintainya atau tidak. Tentu saja Kevin menjawab dia mencintai Sadie. Sadie tahu jika kata-kata itu hanyalah sebuah kebohongan yang diucapkan oleh Kevin. Sekali lagi Sadie bertanya pada Kevin apakah dia pernah berniat untuk berselingkuh di belakang Sadie atau tidak. Sekali lagi Kevin berkata berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki niat untuk berselingkuh di belakang Sadie. Dalam hati Sadie pun merasa sangat geram dengan kebohongan yang dilakukan oleh Kevin. Sudah jelas-jelas Sadie menemukan bukti perselingkuhan antara Kevin dengan Jennifer, tapi bisa-bisanya Kevin tetap berbohong pada Sadie. Di sana Sadie menyadari jika Kevin sebenarnya tidak berniat untuk melamarnya karena Kevin tidak rela mengakhiri hubungannya dengan Jennifer. Karena tak kuasa menahan marahnya pada Kevin, Sadie langsung memukul kepala Kevin dengan keras hingga dia pun pingsan seketika. Ketika tersadar dari pingsannya, Kevin sudah dalam keadaan terikat di sebuah sofa. Sadie pun mulai marah-marah pada Kevin yang dengan tega berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Sebenarnya pada liburan mereka ini, Sadie berencana untuk memberitahu Kevin bahwa dirinya sedang hamil. Oleh karena itu, Sadie ingin menikah dengan Kevin. Tapi ternyata Sadie malah memergoki Kevin telah berselingkuh dengan Jennifer. Rencana masa depan Sadie pun langsung hancur seketika. Kevin hanya bisa terdiam sambil meminta maaf pada Sadie karena telah menyakiti hatinya. Permintaan maaf saja tidak mampu membuat Sadie merasa baikan. Sejak tadi, Sadie telah merencanakan aksi balas dendam, di mana dia akan mengirim pesan lewat HP Kevin ke Jennifer yang menyuruh Jennifer untuk datang ke sana. Dalam pesan itu, Sadie memberitahu Jennifer bahwa dia dan Kevin telah putus. Secara otomatis, Jennifer pasti akan datang ke rumah itu untuk bertemu dengan Kevin. Saat Jennifer ke sana, Sadie akan balas dendam pada mereka berdua. Mendengar hal itu, Kevin pun langsung mengamuk dan berusaha untuk menyerang Sadie. Agar Kevin tidak mengganggu rencananya, Sadie memaksa Kevin untuk meminum obat penenang. Setelah itu, Sadie pun mengikat Kevin di ranjang.
Tak lama Jennifer pun tiba di rumah tersebut. Lewat HP Kevin, Sadie meminta Jennifer untuk melepas pakaiannya lalu berjalan merangkak menuju kamar. Tanpa ada kecurigaan sama sekali, Jennifer pun menuruti semua perintah itu karena dia mengira yang mengirim pesan itu adalah Kevin. Ketika sampai di kamar, Sadie langsung menangkap Jennifer. Kemudian Sadie pun memandikan Jennifer agar tubuhnya menjadi bersih. Selain memandikannya, Sadie memiliki niat licik di mana dia secara paksa memotong rambut Jennifer. Setelah itu, Sadie memaksa Jennifer dan Kevin untuk melakukan mata-mata di depannya. Jika tidak mau melakukannya, maka Sadie akan membunuh anjing kesayangan Jennifer. Dengan terpaksa, Jennifer dan Kevin pun mantap-mantap di hadapan Sadie. Kemudian Sadie mengajak Jennifer dan Kevin untuk makan malam di halaman rumah. Sadie melakukan hal ini agar Kevin dan Jennifer merasa puas bermesraan di depannya. Daripada harus menjalin hubungan diam-diam, Sadie berpikir lebih baik Kevin dan Jennifer berpacaran di depannya saja. Kemudian Sadie menyuapi Kevin dan Jennifer dengan makanan yang telah dibuatnya tadi. Setelah itu, Sadie pun memulai aksi penyiksaan pada Jennifer dan Kevin dengan cara menyetrum mereka terus-menerus. Now wake up, kid. Hear me? They explained to me now. Shh. It's all right. Humor. Tak lama, tetangga Kevin bernama Rita datang ke rumah Kevin. Sadie pun pergi menemui Rita dan mulai mengajaknya masuk ke rumah. Rita hanya mampir sebentar ke rumah Kevin untuk memberikan cabai dari kebunnya dan setelah itu Rita pun pulang ke rumah. I've already butted in too much already. No. Tell Kevin I said hi. Selagi Sadie pergi, Kevin berhasil melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Kevin segera pergi menuju kamarnya untuk mengambil pistol miliknya. Namun saat dicari, pistolnya telah menghilang tak kemana. Ternyata Sadie telah lebih dulu mengambil pistol tersebut. Sadie pun datang dengan membawa pistol itu lalu memaksa Kevin untuk kembali ke tempat semula. Setelah itu, Sadie pun membawa sebuah alat ragum atau alat penjepit kayu. Dengan alat itu, Sadie berniat untuk mematahkan jari dari Jennifer. Jennifer pun merasa ketakutan dan mencoba untuk melawan Sadie. Jennifer berjanji pada Sadie bahwa dia tidak akan bertemu dengan Kevin lagi jika Sadie mau melepaskannya. Akan tetapi, Sadie sudah terlanjur sakit hati pada Jennifer dan oleh sebab itu tanpa memberi ampun, Sadie mulai mematahkan jari Jennifer dengan menggunakan alat penjepit kayu tersebut. There is no God. That's why. Tidak cukup sampai di sana, Sadie ingin mematahkan gigi dari Jennifer. Tapi sebelum melakukannya, Sadie mulai menceritakan masa lalu kelamnya pada Jennifer. Dahulu ketika Sadie berusia 11 tahun, dia memiliki seorang adik perempuan. Di hari ulang tahun Sadie, orang tua Sadie menghadiahkannya seekor anjing kecil. Sadie pun merasa sangat senang dengan kedatangan anjing kecil itu. Setiap hari dia selalu mengajak anjingnya bermain. Adik Sadie juga ikut mengajak anjing kecil itu bermain. Tapi lama-kelamaan anjing kecil yang merupakan milik Sadie malah lebih menyukai adik Sadie dibandingkan dengan Sadie itu sendiri. Sadie berpikir bahwa adiknya telah merebut perhatian dari anjing miliknya. Maka dari itu, Sadie pun menjadi kesal pada adiknya tersebut. Ketika mereka pergi ke kolam renang, Sadie dengan sengaja mendorong adiknya mengarah ke kolam renang sehingga adiknya yang tidak bisa berenang tewas ketika akibat tenggelam. Karena perbuatannya, Sadie pun dibawa ke kantor polisi. Saat itu, Sadie yang masih di bawah umur tidak bisa dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu, polisi dan orang tua Sadie memilih untuk membawa Sadie ke rumah sakit jiwa. Saat Sadie berumur 18 tahun, dia dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Walaupun telah bebas, Sadie masih harus meminum obat penenang agar kondisi kejiwaannya tetap stabil. Sudah beberapa hari ini, Sadie tidak meminum obatnya lagi karena dia sedang hamil. Karena tak meminum obatnya, kini Sadie menjadi orang yang lebih cepat marah dan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan ekstrim. Setelah bercerita panjang lebar, Sadie pun mengambil tangan dan langsung mematahkan gigi dari Jennifer. Setelah selesai menyiksa Jennifer, Sadie menemui Kevin dengan membawa palu. Dengan menggunakan palu itu, Sadie mematahkan pergelangan kaki Kevin agar Kevin tidak bisa kabur lagi. I think they called it hobbling. Kevin pun berteriak kesakitan akibat pergelangan kakinya yang patah. Kemudian Sadie memindahkan Kevin ke dalam kamar dan di sana Sadie mulai menyalakan mata Kevin yang senang melihat wanita-wanita seksi seperti Jennifer.
Karena hal itu, Sadie berniat untuk membuat Kevin menjadi buta dengan menyetrum mata Kevin. Hal ini dia lakukan agar Kevin tidak bisa melihat wanita seksi lagi. Wander nice way. Yes, be quiet now. Setelah itu, Sadie memberi obat penenang pada Kevin. Tanpa Sadie ketahui, ternyata Kevin tidak menelan obat tersebut. Kemudian Sadie pergi mengecek keadaan dari Jennifer. Sadie memberitahu Jennifer bahwa dia akan membunuh Jennifer dengan cara menenggelamkannya di danau. I won't tell anyone. Saat Sadie sedang menyalakan mesin perahu, Jennifer melepas tali yang mengikat tangannya dan langsung memukul kepala Sadie. Setelah itu, Jennifer pun berhasil kabur menjauhi Sadie. Namun sayangnya aksi kabur Jennifer itu tidak berjalan lancar karena Sadie dengan sigap menangkap Jennifer. Di tengah perjalanan menuju ke rumah, Jennifer lagi dan lagi mencoba kabur. Karena Jennifer terus-terusan kabur membuat Sadie menjadi sangat kesal dan mulai mencekik Jennifer. Maid of honor! Sadie mengira jika mencekik Jennifer, Jennifer akan langsung meninggal. Tapi nyatanya Jennifer ini sangat sulit untuk dibunuh. Sadie segera kembali ke dalam mobil untuk mengambil alat yang bisa digunakan untuk membunuh Jennifer. Tiba-tiba saja Sadie dihampiri oleh 2 orang polisi. Kedua polisi itu memberitahu Sadie bahwa mereka sedang mencari tahanan penjara yang telah kabur. Para polisi itu yakin jika tahanan itu sedang berkeliaran di sekitar sana. Tak lama kemudian, Jennifer terlihat berjalan menuju ke arah kedua polisi itu untuk meminta pertolongan. Tapi sayangnya Jennifer malah ditabrak truk hingga dia pun meninggal dunia. Melihat hal itu, Sadie pun merasa sangat senang. Sadie pun kembali ke rumah dengan perasaan yang sangat senang. Lalu di tengah perjalanan, Sadie bertemu dengan tahanan kabur yang menjadi buronan polisi. Sadie mempersilahkan pria itu masuk ke dalam mobil dan Sadie mulai mengajaknya untuk melakukan mantap-mantap. Setelah selesai melakukan mantap-mantap, Sadie pun membunuh pria tersebut. Kemudian Sadie kembali ke rumah. Sesampai di rumah, Sadie menyadari jika Kevin telah kabur dari sana. Sadie pun segera mencari keberadaan dari Kevin di sekitar rumah itu. Sadie sangat yakin jika Kevin tidak bisa pergi jauh-jauh dari rumah itu karena kakinya yang patah. Dan benar saja ternyata Kevin bersembunyi di dekat kolam renang. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran antara Kevin dan Sadie. Hingga pada akhirnya mereka pun bertarung di danau. Kevin berencana untuk membunuh Sadie dengan menghancurkan kepala Sadie menggunakan baling-baling dari mesin perahu. Tapi sayangnya rencana Kevin gagal dan malah membuat tubuhnya yang terkena baling-baling perahu. Pada akhirnya Kevin pun meninggal akibat luka parah yang dia alami. Setelah semua kejadian itu, Sadie mulai membuat cerita palsu untuk menutupi seluruh pembunuhan yang dia lakukan. Sadie membuat cerita bohong di mana dia akan menyalahkan si tahanan yang dia bunuh sebagai pelaku dari pembunuhan Kevin. Sadie sengaja mematahkan jarinya sendiri untuk dijadikan bukti palsu yang mengarah ke tahanan tersebut. Setelah semuanya selesai, barulah Sadie menelpon polisi. Sadie melaporkan jika tahanan itu telah membunuh pacarnya yaitu Kevin serta melakukan kekerasan pada Sadie. Sadie menjelaskan bahwa dia terpaksa membunuh tahanan kabur itu supaya bisa menyelamatkan hidupnya. Para polisi pun menjadi percaya dengan cerita bohong yang dikatakan oleh Sadie. Pada akhirnya seluruh pembunuhan yang dilakukan Sadie pun tidak diketahui oleh polisi. Scene akhirnya memperlihatkan Sadie yang sedang melakukan kencan dengan seorang pria. Ketika makan siang bersama, Sadie merasa curiga pada teman kencannya itu karena sejak mereka ada di restoran, pria itu sering melirik seorang pramusaji yang seksi. Sadie pun bertanya pada pria itu apakah pria itu akan melakukan perselingkuhan saat mereka berpacaran nanti. Dengan mudahnya pria itu menjawab bahwa dia tidak akan pernah melakukan perselingkuhan di belakang Sadie. Tapi pada kenyataannya si pria itu malah mengirim pesan kepada para musaji tersebut. Seiring berjalannya waktu, perselingkuhan yang dilakukan oleh pria itu pasti akan terbongkar oleh Sadie dan dapat disimpulkan ketika Sadie berhasil menciduk pacar barunya yang tengah berselingkuh. Sadie pasti akan membunuh pacarnya dan juga membunuh pramusaji tersebut. Dan cerita pun selesai.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.